Setiap desa terpencil bernama Cibalong, ada satu kuburan yang tidak pernah berada di tempat yang sama. Setiap beberapa bulan, nisan-nisan di sana bergeser sendiri, tanpa suara, tanpa jejak. Warga pura-pura tak tahu, seolah mengabaikan kenyataan bisa membuatnya berhenti. Hingga suatu pagi, sebuah makam baru muncul paling depan, padahal orang yang dimakamkan belum seharusnya berada di sana. Sejak hari itu, tanah mulai bergetar. Nama orang hidup muncul di batu nisan, dan desa dipaksa mengingat perjanjian berdarah yang telah lama mereka lupakan. Karena di Cibalong, tanah tidak pernah lupa, dan kuburan selalu menagih janji. Desa Cibalong terletak jauh dari jalan utama, terjepit antara perbukitan tua dan hutan bambu yang selalu berdesir meski angin tak berhembus. Orang-orang luar mengenalnya sebagai desa sunyi, tapi bagi warganya, kesunyian itu adalah cara bertahan hidup. Di desa ini, tidak semua hal boleh dibicarakan, terutama soal kuburan tua di sisi barat desa. Kuburan itu disebut Pasarean Goyang, bukan karena angin atau tanahnya labil, tapi karena letaknya yang tak pernah sama. Setiap beberapa bulan, nisan-nisan di sana berpindah, sedikit tapi cukup untuk membuat siapapun yang memperhatikannya merasa gelisah. Tak ada yang berani memastikan kapan persisnya perubahan itu terjadi. Orang-orang hanya tahu, suatu pagi, kuburan itu sudah tidak berada di tempat semula. Darman, seorang pemuda yang baru kembali ke Cibalong setelah bertahun-tahun merantau, adalah salah satu dari sedikit orang yang masih berani mempertanyakan hal itu. Ia pulang karena kematian ayahnya yang mendadak. Ayahnya, Mbah Rujak, dikenal sebagai penjaga tradisi desa, orang yang paling sering memperingatkan warga agar tak mendekati Pasarean Goyang setelah matahari terbenam. Saat pemakaman ayahnya, Darman merasa ada kejanggalan. Liang lahat yang digali pagi itu terasa lebih dangkal dari seharusnya, seolah tanah di bawahnya keras dan menolak. Beberapa warga saling pandang, tapi tak satu pun bersuara. Ketika jenazah diturunkan, tanah di sekitar makam bergetar halus, cukup pelan untuk dianggap imajinasi, tapi cukup nyata untuk membuat Darman merinding. Malam itu, Darman tak bisa tidur. Dari jendela rumahnya, ia melihat ke arah barat desa. Di sana, samar-samar terlihat bayangan nisan bergerak perlahan, seolah didorong oleh tangan tak kasat mata. Tanah bergelombang seperti nafas panjang yang ditahan lalu dilepaskan. Esok paginya, Darman berjalan ke kuburan. Ia menghitung langkah dari pohon beringin tua, tanda yang dulu sering dipakai ayahnya. Hitungannya meleset. Kuburan itu bergeser hampir 1 meter. Dan yang paling membuatnya terpaku, makam ayahnya kini berada paling depan, seolah tanah itu sendiri memilih siapa yang harus lebih dekat dengan permukaan. Darman mencoba mencari jawaban dengan bertanya pada para tetua desa. Namun setiap pertanyaan
hanya dibalas tatapan kosong atau alasan klise. "Jangan diusik," kata mereka. "Desa ini berdiri karena kesepakatan lama." Akhirnya, Darman menemui Mbah Sari, perempuan renta yang tinggal di pinggir sawah dan jarang ikut urusan desa. Dialah satu-satunya yang mau bicara. Dengan suara serak, Mbah Sari membuka kisah yang sudah lama dikubur bersama tanah Cibalong. Puluhan tahun lalu, desa ini pernah dilanda kelaparan panjang. Panen gagal, air mengering, dan penyakit datang tanpa ampun. Dalam keputusasaan, para leluhur membuat perjanjian, bukan dengan manusia, melainkan dengan penunggu tanah, sesuatu yang dipercaya hidup jauh di bawah lapisan bumi. Perjanjian itu sederhana dan kejam. Desa akan memberi tumbal, dan sebagai gantinya, tanah akan tetap subur dan desa aman dari bencana besar. Tumbal itu dikubur hidup-hidup di Pasarean Goyang. Tubuh mereka menjadi penyangga desa, jiwa mereka menjadi pengikat tanah. Namun seiring waktu, perjanjian itu dilupakan. Tumbal tak lagi diberikan. Orang-orang berpura-pura bahwa kuburan itu hanyalah makam biasa, tapi tanah tidak lupa. Setiap kali janji dilanggar, Pasarean Goyang bergerak mencari pengganti. Darman teringat ayahnya. Selama hidupnya, Mbah Rujak sering menolak keputusan kepala desa yang ingin menghapus mitos. Mungkin penolakan itu dianggap pengkhianatan terhadap kesepakatan lama. Malam itu, Darman mendengar suara dari arah kuburan. Bukan jeritan, bukan tangisan, melainkan bisikan berat seperti suara tanah yang bergeser. Namanya dipanggil berulang kali, semakin dekat, semakin jelas. Ketika ia membuka pintu, jejak kaki berlumpur sudah memenuhi teras rumahnya, mengarah kembali ke barat desa. Keanehan semakin sering terjadi. Beberapa warga mengaku melihat nisan berubah nama. Tulisan yang semula pudar tiba-tiba menjadi jelas, sementara nama orang yang masih hidup muncul samar di batu tua. Sawah di sekitar kuburan mulai retak, mengeluarkan bau anyir seperti darah basah. Kepala desa akhirnya memanggil rapat darurat. Dalam rapat tertutup itu, Darman mendengar rencana yang membuat dadanya sesak. Mereka sepakat memilih pengganti agar Pasarean Goyang berhenti bergerak. Seseorang yang dianggap tak lagi berguna bagi desa. Nama Darman disebut. Alasannya sederhana, pendatang, pembangkang, dan anak dari orang yang menolak perjanjian lama. Malam itu juga ia dikejar. Darman melarikan diri ke kuburan, tempat yang justru mereka hindari. Ia percaya jawaban ada di sana. Di tengah kuburan, tanah tiba-tiba terbuka. Ia melihat rongga gelap yang dalam dipenuhi nisan-nisan tanpa nama. Dari dalamnya terdengar suara-suara orang yang pernah ditanam hidup-hidup. Tidak marah, hanya lelah. Salah satu suara terdengar familiar. Suara ayahnya. Mbah Rujak berkata bahwa perjanjian itu bisa diakhiri, tapi bukan dengan tumbal baru. Yang dibutuhkan adalah pengakuan. Kebenaran harus diangkat ke permukaan, sama seperti kuburan yang terus bergerak. Namun, konsekuensinya berat. Tanah akan menuntut balas atas puluhan tahun pengkhianatan.
Darman kembali ke desa saat fajar. Ia berdiri di balai desa dan mengungkap semua rahasia Pasarean Goyang. Awalnya, warga menertawakan, lalu marah, dan akhirnya ketakutan ketika tanah bergetar hebat. Nisan-nisan muncul di halaman rumah mereka. Nama-nama orang tua, anak-anak, bahkan bayi terukir di batu basah. Kepala desa mencoba menghentikan semuanya dengan ritual lama. Ia menyiapkan satu tumbal terakhir, dirinya sendiri, berharap tanah puas. Tapi tanah menolak. Kuburan terus bergerak lebih cepat dari sebelumnya, seolah menelan desa sedikit demi sedikit. Hujan tanah turun dari langit, retakan membelah jalan. Desa Cibalong runtuh dalam satu malam. Banyak yang selamat, tapi tidak lagi memiliki rumah, sawah, atau identitas sebagai sebuah desa. Darman selamat. Ia berdiri di tepi reruntuhan, melihat Pasarean Goyang akhirnya diam, tepat di tengah bekas desa. Tahun-tahun berlalu, Cibalong tak lagi ada di peta. Orang-orang menyebutnya desa hilang. Namun bagi penduduk sekitar, tanah di sana masih terasa hidup. Rumput tumbuh membentuk pola nisan. Tanah berdenyut pelan saat malam sunyi. Darman sering datang, bukan untuk berziarah, tapi untuk mendengar. Dari dalam tanah, ia mendengar bisikan, bukan ancaman, melainkan pengingat, bahwa tanah mengingat semua yang manusia coba lupakan. Pasarean Goyang tak pernah bergerak lagi, karena kini seluruh desa telah menjadi kuburan, dan tanah akhirnya mendapatkan apa yang selama ini diminta. Kebenaran yang terlambat dan janji yang tak lagi bisa diingkari. Kini desa Cibalong hanya tinggal nama, terkubur bersama rahasia yang terlalu lama disimpan. Kuburan itu sudah berhenti bergerak, bukan karena kutukan berakhir, tapi karena tak ada lagi yang tersisa untuk diingatkan. Tanah telah menelan rumah, doa, dan nama-nama yang dulu merasa aman. Jika suatu malam kalian melewati tanah kosong yang terasa berdenyut pelan, jangan anggap itu angin atau imajinasi. Mungkin itu tanah yang sedang menghitung, menunggu siapa yang lupa bahwa janji sekejam apapun selalu minta ditepati. Setiap kata diucapkan berjarak, penuh tekanan, dengan napas halus terdengar di sela kalimat. Cerita ini tidak mengajarkan tentang hantu atau kutukan, tapi tentang manusia yang memilih lupa demi merasa aman. Tentang kesepakatan yang disembunyikan lalu diwariskan sebagai kebohongan bersama. Ketika kebenaran dikubur terlalu dalam, ia tidak mati. Ia bergerak pelan, mencari jalan ke permukaan. Dan saat akhirnya muncul, ia tidak minta maaf atau pengertian. Ia hanya menagih. Karena yang paling berbahaya
bukan tanah yang bergeser, melainkan manusia yang yakin bahwa waktu bisa menghapus dosa tanpa pernah membayarnya.